Glass. Pria ini diserang beruang grizzly hingga tubuhnya hancur dan ditinggalkan mati di tengah hutan bersalju. Tapi yang lebih mengerikan, orang yang dipercaya untuk menjaga anaknya justru membunuh anaknya sendiri dan menguburnya hidup-hidup. Dan inilah kisah balas dendam paling brutal yang pernah diangkat ke layar lebar dalam film The Revenant. Tahun 1823, di wilayah liar Amerika Utara, sekelompok pemburu bulu dipimpin Kapten Andrew Henry sedang mengumpulkan hasil buruan mereka. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tanpa peringatan, hujan panah tiba-tiba menghantam perkemahan mereka. Pasukan Arikara menyerbu dari segala arah. Orang-orang berjatuhan satu persatu. Jeritan memenuhi udara. Dan dalam hitungan menit, camp berubah menjadi medan pembantaian. Kapten Henry segera memerintahkan semua orang mundur menuju kapal. Di tengah kekacauan itu, seorang pemburu berpengalaman bernama Hugh Glass berusaha menyelamatkan putranya Hawk. Mereka berhasil melarikan diri bersama sebagian kecil anggota kelompok. Namun ancaman belum berakhir, karena suku Arikara masih terus memburu mereka. Menyadari perjalanan melalui sungai terlalu berbahaya, Glass menyarankan agar mereka berjalan melewati hutan dan pegunungan. Meski berat, Henry akhirnya setuju. Dan keputusan itu membawa mereka menuju mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Saat sedang berburu sendirian untuk mencari makanan, Glass menemukan beberapa anak beruang. Sebelum sempat bereaksi, seekor induk grizzly raksasa muncul dari balik semak. Dan dalam sekejap beruang itu langsung menerjangnya. Glass berusaha melawan. Namun ukuran dan kekuatan monster itu jauh di luar kemampuannya. Tubuhnya dicakar berkali-kali. Punggungnya robek dan lehernya hampir putus. Ia bahkan beberapa kali diinjak dan diseret seperti boneka. Ajaibnya di sini, Glass berhasil menusuk beruang itu hingga mati. Tapi kemenangan tersebut harus dibayar mahal, karena tubuhnya kini nyaris hancur total. Teman-temannya menemukan Glass dalam kondisi mengenaskan. Ia masih hidup, namun hampir tidak bisa bergerak ataupun berbicara. Kelompok itu mencoba membawanya bersama mereka, tapi perjalanan menjadi sangat lambat. Setiap hari mereka kehilangan waktu dan tenaga. Akhirnya Kapten Henry membuat keputusan sulit. Ia menawarkan sejumlah uang kepada siapapun yang bersedia tinggal bersama Glass sampai ia meninggal dan memberikan pemakaman yang layak. Kemudian ada 3 orang yang menerima tugas itu, yakni John Fitzgerald, Jim Bridger, dan Hawk, putra Glass sendiri. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Namun Fitzgerald sebenarnya memiliki rencana lain. Ia tidak peduli pada Glass. Ia hanya menginginkan uang hadiah. Masalahnya selama Glass masih hidup, ia harus tetap menunggu. Karena itulah, Fitzgerald mulai kehilangan kesabaran. Suatu malam saat Bridger sedang tidak berada di dekat mereka, Fitzgerald mencoba mencekik Glass sampai mati. Glass yang tidak mampu bergerak hanya bisa melawan dengan tatapan matanya. Namun tiba-tiba Hawk melihat kejadian itu. Ia langsung mencoba menghentikan Fitzgerald. Dan saat itulah tragedi terbesar terjadi. Tanpa ragu sedikit pun, Fitzgerald menusuk Hawk hingga tewas, tepat di depan mata ayahnya. Glass hanya bisa menyaksikan anaknya dibunuh. Ia bahkan tidak mampu berteriak, tidak mampu bergerak, dan tidak mampu melakukan apapun. Momen itu menghancurkan dirinya sepenuhnya. Tapi Fitzgerald belum selesai. Ia meyakinkan Bridger bahwa Arikara sudah mendekat dan mereka harus segera pergi. Bridger yang masih muda dan ketakutan akhirnya percaya. Mereka kemudian mengubur Glass dalam kuburan dangkal, lalu meninggalkannya hidup-hidup. Kini Glass sendirian, terluka parah, tanpa senjata, tanpa makanan, dan terkubur di tengah hutan liar. Seharusnya sih normalnya ia mati, tapi di sini ia tidak mati.
Perlahan Glass mulai menggerakkan tubuhnya. Ia merangkak keluar dari kuburannya sendiri, dan setiap gerakan terasa seperti siksaan. Namun satu hal terus mendorongnya, yakni balas dendam. Ia harus menemukan Viscera dan membuat pria itu membayar semuanya. Perjalanan yang kemudian terjadi hampir mustahil dipercaya. Glass merangkak selama berhari-hari. Ia meminum air sungai yang membeku, memakan ikan mentah, tidur di tengah badai salju, dan bertahan dari infeksi yang perlahan membunuhnya. Pada suatu titik, luka di lehernya mulai membusuk. Karena tak ada dokter dan tak ada obat, jadi ia membakar lukanya sendiri menggunakan bubuk mesiu. Rasa sakitnya luar biasa, tapi ia tetap bertahan. Hari demi hari berlalu, tubuh Glass semakin lemah. Namun keinginannya untuk membalas dendam justru semakin kuat. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang pria Pawnee bernama Hikuk. Berbeda dengan kebanyakan orang yang ditemuinya, Hikuk justru membantu. Ia memberi Glass makanan, tempat berlindung, dan harapan untuk terus hidup. Kemudian keduanya melakukan perjalanan bersama. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari mereka menemukan sekelompok pemburu bulu Perancis, dan nasib buruk kembali menghampiri mereka. Saat Glass terpisah dari Hikuk, para pemburu itu menangkap sahabat barunya. Dan ketika Glass kembali, ia menemukan tubuh Hikuk tergantung di pohon, serta terdapat pesan mengerikan tertulis di sana. Satu-satunya orang yang membantunya kini telah mati. Dan sekali lagi, Glass harus melanjutkan perjalanan seorang diri. Musim dingin semakin ganas, kelaparan semakin parah, dan pada suatu malam, Glass bahkan terpaksa membelah bangkai kuda mati, lalu masuk ke dalam tubuh hewan itu untuk bertahan dari suhu dingin ekstrim. Ia tidur di dalam bangkai kuda, karena hanya itu satu-satunya cara agar bisa tetap hidup. Semakin jauh ia berjalan, semakin jelas bahwa pria ini tidak lagi digerakkan oleh logika. Ia digerakkan oleh dendam. Akhirnya setelah melalui penderitaan yang tampaknya tak ada habisnya, Glass berhasil mencapai benteng Kiowa. Semua orang terkejut melihatnya, karena mereka mengira ia sudah lama mati. Kemudian di sana Glass mengetahui sesuatu. Viscera masih hidup, dan bahkan sudah menerima uang hadiah itu. Sementara Bridger juga masih berada di benteng. Saat bertemu Bridger, Glass melihat rasa bersalah yang besar di wajah pemuda itu. Namun target utamanya tetap Viscera. Kapten Henry yang mengetahui kebenaran akhirnya memutuskan membantu Glass. Mereka membentuk tim pencarian. Namun Viscera lebih licik dari yang mereka kira. Saat menyadari Glass masih hidup, ia langsung mencuri uang dari benteng, lalu melarikan diri. Perburuan terakhir pun dimulai. Glass dan Henry mengejarnya melintasi hutan bersalju. Mereka terlihat semakin dekat dengannya. Namun Fitzgerald kembali menunjukkan betapa berbahayanya dirinya. Saat malam tiba, ia menyergap Henry dan membunuhnya dengan satu tembakan. Kapten yang selama ini membantu Glass akhirnya tewas. Lalu Fitzgerald menggunakan mayat Henry sebagai umpan. Ketika Glass datang, sebuah peluru langsung menghantam bahunya. Namun kali ini berbeda. Glass tidak akan berhenti. Tidak peduli berapa banyak darah yang harus ia keluarkan. Ia terus mengejar, sampai akhirnya kedua pria itu bertemu di tepi sungai yang membeku. Tidak ada lagi tempat untuk lari, tidak ada lagi alasan, hanya tersisa dua orang dan satu dendam yang telah membara selama berbulan-bulan. Pertarungan brutal pun dimulai. Mereka saling menusuk, saling memukul, saling mencabik, dan darah mengalir ke salju putih. Keduanya nyaris tidak bisa berdiri, namun tidak ada yang mau menyerah. Akhirnya Glass berhasil mengalahkan Fitzgerald. Pisau sudah berada di tangannya. Kesempatan balas dendam ada tepat di depan matanya. Ia hanya perlu menghabisi pria itu, dan semuanya selesai. Namun saat itulah Glass melihat sesuatu di kejauhan, yakni suku Arya Karang. Mereka sedang mendekat. Mendadak ia teringat kata-kata Hikuk, bahwa pembalasan sejati bukan milik manusia, melainkan milik Sang Pencipta.
Dan Glass membuat keputusan yang tak pernah diduga Fitzgerald. Ia tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia mendorong Fitzgerald ke tengah sungai menuju arah suku Arikara. Fitzgerald berteriak ketakutan, tapi sudah terlambat. Para prajurit Arikara segera menangkapnya dan membunuhnya dengan kejam. Dendam Glass akhirnya terbayar, bukan oleh tangannya sendiri, melainkan oleh takdir. Setelah semua penderitaan yang ia lalui, setelah kehilangan anaknya, dan setelah hampir mati berkali-kali, Glass akhirnya berdiri sendirian di tengah pegunungan bersalju. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada perayaan, hanya ketenangan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, beban di hatinya perlahan menghilang. Dan perjalanan panjang seorang pria yang menolak mati pun akhirnya berakhir. Dan bayangin cuy, kalau lu di posisi si Glass, ada orang yang mengkhianatimu, membunuh keluargamu, dan menguburmu hidup-hidup, apakah kamu akan melakukan hal yang sama seperti Hugh Glass? Atau justru membalasnya dengan tanganmu sendiri? Dan jika suka dengan alur film seperti ini, jangan lupa untuk di subscribe, biar nggak ketinggalan saat gue upload video yang kayak gini lagi.